Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sedang Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa minan nas man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairan itara'an nabih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin." Di antara sebagian manusia ada orang-orang yang menyembah kepada Allah ala harf, di tepi-tepi jurang. Fa in asabahu khairan tama'an nabi, kalau Allah memberikan kebaikan dalam hidupnya, Allah melapangkan urusan dunianya, Allah menyehatkan tubuhnya, Allah memberikan rezeki yang banyak kepadanya, itu ma'an nabi, maka hatinya semangat beribadah, hatinya tenang beribadah. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi, namun ada hamba-hamba Allah yang ketika mereka diuji dengan cobaan, diuji dengan musibah, diuji dengan penyakit, maka mereka berbalik ke belakang. Khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Itulah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Mereka merugi dengan kehidupan yang sangat nyata. Jemaah sekalian, maksud dari ayat yang mulia ini, Imam Qatadah, Imam Mujahid rahimahullah ta'ala menafsirkan, ada orang-orang yang ketika beribadah kepada Allah, semangat beribadahnya ketika ke dalam kondisi lapang saja. Badan sehat, hartanya melimpah, urusannya semuanya dimudahkan, semangat ibadahnya. Tapi ketika Allah uji dengan penyakit, Allah uji dengan musibah, Allah tahankan sebagian dari hartanya, maka dia berbalik ke belakang. Sebagai ahli tafsir mengatakan dimaksudkan berbalik ke belakang, dia murtad dari agamanya. Berbalik ke belakang maksudnya dia mulai meragukan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berbalik ke belakang, dia mulai lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah ketika Allah hanya melapangkan dunianya. Ketika diuji dengan cobaan, diturunkan musibah kepadanya, maka dia pun menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, mungkin di antara antum yang hadir ada yang saudara diuji dengan penyakit di rumah sakit ini. Mungkin ada yang sudah menunggu keluarganya 1 bulan, 2 bulan. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sakit dengan ampunan dosa yang sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah jarum menusuk tubuh seorang mukmin itu bisa mengampunkan dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba di surga, Allah ingin membuat hambanya naik ke derajat surga tertentu.
tapi hamba tersebut amalnya tidak cukup. Maka Allah turunkan kepada dia penyakit. Allah uji dia dengan musibah-musibah yang menimpanya di dunia. Fasabara, kemudian dia bersabar. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga karena kesabaran yang telah dia lewati selama hidup di dunia. Kepada antum yang sedang menunggu keluarganya yang sakit, banyak-banyak memberikan kabar gembira kepada ayah kita yang sakit mungkin, ibu kita yang sakit, pasangan hidup kita yang sedang sakit, anak-anak yang sedang sakit, agar mereka senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu para salaf, kalau 1 bulan mereka tidak sakit, maka mereka mengkhawatirkan diri mereka. Mereka khawatir Allah menurunkan istidraj kepada mereka. Apa itu istidraj? Seorang semakin jauh dari Allah, tapi Allah tidak pernah berikan dia ujian dan musibah. Istidraj, orang yang jauh dari ibadah, tapi Allah melapangkan rezekinya. Ini bentuk azab dari Allah dalam bentuk kenikmatan, agar dia semakin lalai, semakin jauh, dan mungkin menjadi orang-orang yang musyrik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin ketika dia hidup di dunia ini, ada satu hal yang harus dia selalu fahami, bahwasanya kehidupan ini berjalan sesuai dengan kehendak dan keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki keinginan, kita memiliki cita-cita, tapi semua yang terjadi di muka bumi berjalan sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Maksudnya, Allah tidak mungkin membuat takdir yang menzolimi hamba-hambanya. Allah meletakkan takdir manusia sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya Allah. Allah tidak pernah salah ketika seorang hamba diletakkan takdirnya oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya ibadi kullukum ma'arin illa man kasautuh. Ya ibadi kullukum dal illa man hadaituh. Fastahduni ahdikum. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian orang-orang yang tersesat, maka mintalah hidayah kepadaku, aku berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian melakukan dosa dan kesalahan di malam dan di siang hari, maka beristighfarlah kepadaku, aku ampuni dosa-dosa kalian. Di sini dalil bahwasanya tidak mungkin manusia tidak melakukan dosa, tetapi hamba yang Allah cintai, ketika dia melakukan dosa, dia segera kembali kepada Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zat yang maha penyayang, Zat yang maha pengasih. Aqulu qawli hadza, innahu huwal ghafurur rahman. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Selama kita masih hidup di dunia ini, Allah akan menguji kehidupan kita. Allah akan menguji kita dengan kesenangan dan kesedihan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nas ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia merasa mereka hidup hanya senang-senang saja? Apakah manusia mengira mereka mengucapkan aku beriman? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Kalau kita mengatakan saya beriman kepada Allah, ucapan ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan saya seorang muslim, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, ucapan ini
akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami telah menguji, kata Allah, orang-orang sebelum kalian, sampai kami mengetahui mana orang-orang yang jujur dalam ucapan-ucapannya dan mana orang-orang yang berdusta. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, manusia itu tidak mungkin Allah biarkan begitu saja, la yu'mar wa la yunha. Manusia hidup mustahil tidak pernah diperintahkan sesuatu dan tidak pernah dilarang sesuatu. Yang namanya kita hidup di dunia, kita sebagai muslim, kita harus tahu ada yang Allah larang, ada yang Allah perintahkan, ada yang Allah suruh kita tinggalkan, ada yang Allah suruh kita kerjakan. Dan semua itu berjalan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, kita harus ingat, hidup kita di dunia sebentar. Kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan mungkin mendengar orang-orang yang mati di antara kita. Alangkah kerasnya hati kita ketika kita melihat kematian di hadapan kita. Kita menganggap itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa saja. Padahal seorang ketika dia sudah mati, maka dia tidak bisa menambah amalnya sedikit pun, kecuali 3 amalan. Idza matal insan inqata amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyah, aw ilm yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lah. Kalau orang sudah mati, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali sedekah jariyahnya, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang pernah mendoakan kebaikan untuknya. Allah berfirman tentang penghuni surga di akhirat, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Besok ada orang satu sekeluarga masuk surga. Di situ ada ayahnya, ada ibunya, ada anaknya, ada pasangan hidupnya. Maka mereka pun berbincang di surga. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Kenapa kita di surga sekarang? Maka Allah mengatakan tentang perbincangan mereka ini, qalu inna kunna fi ahlina musfiqin. Kita dulu orang-orang yang hidup di dunia, kita satu keluarga takut sama Allah. Kita orang-orang yang bertakwa sama Allah. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Karena kita keluarga yang takut kepada Allah, maka Allah berikan surga kepada kita hari ini, dan Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya yang mulia bersama orang-orang yang kita cintai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.